Eh, Halo, perkenalkan nama saya Esther Lia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang relativitas, khususnya pada kontraksi panjang. Nah, eh, sebelum kita masuk dalam kontraksi panjangnya secara khusus, kita mau tahu, nah, apa sih relativitas itu kayak gitu. Nah, mungkin kita sudah tidak asing lagi gitu mendengar kata relativitas. Nah, teori relativitas ini merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan terkenal dalam fisika. Nah, yaitu Albert Einstein. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Nah, dalam teori relativitas ini kita bisa dengan mudah kayak gitu menghitung besaran-besaran yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik kayak gitu, karena melalui teori relativitas ini kita bisa mengetahui besaran-besaran yang kecepatan atau gerak bendanya itu hampir sama dengan kecepatan cahaya. Nah, dalam relativitas sendiri sebenarnya ada banyak, ada dilatasi waktu, kemudian ada kontraksi panjang, ada gaya, ada energi, dan sebagainya. Namun saat ini saya akan terfokus pada kontraksi panjang. Nah, kita mau tahu dulu pengertiannya. Apa sih kontraksi panjang itu? Nah, kontraksi panjang ini merupakan penyusutan suatu benda akibat gerak relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati cepat rambat cahaya. Nah, penyusutan panjang ini juga merupakan fenomena yang berhubungan dengan pemekaran waktu. Nah, itu yang dinamakan dengan kontraksi panjang. Jadi kontraksi panjang ini merupakan penyusutan gitu suatu benda akibat gerak relatif pengamat. Nah, contohnya nih, misalnya ada sebuah roket. Ketika roket tersebut terbang menuju luar angkasa, hasil pengamatan dari pengamat diam dan pengamat yang bergerak itu pasti akan berbeda. Nah, makanya di sini bisalah muncul kontraksi panjang kayak gitu. Nah, untuk persamaannya sendiri, di sini kita bisa lihat L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita lihat di sini keterangannya. L0 itu merupakan panjang benda menurut pengamat yang diam, sedangkan L itu panjang benda menurut pengamat bergerak. Nah, kemana sih kok bisa langsung dapat persamaan ini? Bagaimana sih? Nah, kita mau lihat nih penurunan persamaannya. Oke, penurunan persamaannya. Karena tadi sebelumnya pada pengertian kontraksi panjang, saya sempat menjelaskan bahwa kontraksi panjang ini berkaitan erat dengan proses pemekaran waktu. Nah, di sini kita lihat pada penurunan persamaannya. Nah, untuk panjang objek yang sebenarnya itu persamaannya itu LOB sama dengan V delta T PE. Nah, sedangkan untuk panjang objek yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, persamaannya itu L PE sama dengan V delta T OB. Nah, OB ini objek ya, sedangkan PE ini pengamat. Nah, untuk persamaan kontraksi panjang sendiri, kita menggabungkan dari kedua persamaan ini. Nah, kita lihat di sini. L PE sama dengan V delta T OB. Nah, V sama V delta T PE akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. V ini dalam kurung ya. V delta T PE akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, sini L sama dengan LOB atau L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat.
Nah, ini merupakan penurunan persamaan dari kontraksi panjang. Oke, supaya lebih mudah lagi, kita akan membahas satu contoh soal. Nah, di sini kita lihat contoh soal, dikatakan bahwa panjang benda diukur saat bergerak menyusut dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Nah, bila panjang benda diukur dalam keadaan diam, panjangnya 1 meter dan C sama dengan kecepatan cahaya. Maka, berapakah kecepatan gerak benda? Oke, di sini yang dicari itu kecepatan gerak benda ya, teman-teman. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dari soal. Nah, di sini diketahui itu yang pertama kita dapat L0-nya. L0 itu sama dengan 1 meter, sedangkan L-nya sama dengan 1 meter dikurang 50 cm karena dia mengalami di sini mengalami penyusutan 50 cm. Jadi benda yang awalnya 1 meter dikurangkan dengan penyusutannya 50 cm. Nah, menjadi 0,5 meter. Nah, yang ditanya itu merupakan V atau kecepatan gerak benda. Nah, penyelesaiannya kita bisa masukkan persamaan. L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, 0,5 M. Tadi L ya, nilai L kan 0,5 M. Sama dengan nilai N0-nya kita masukkan 1 meter. Akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini kita pindah ruas. Akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,5 meter per 1 meter sama dengan 0,5 meter. Nah, di sini akarnya hilang. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan, karena akarnya hilang maka dia menjadi kuadrat, sama 0,5 kuadrat sama dengan 0,25 meter. Nah, di sini satunya pindah, V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. V per C sama dengan akar 0,75. Nah, jadi kuadratnya hilang, di sini dia menjadi akar 0,75 itu sama dengan 0,866. Maka V atau kecepatan gerak benda itu sama dengan 0,866 C atau 0,866 kecepatan cahaya. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai kontraksi panjang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.